Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Waba'd. Perkenalkan, nama Bapak Thorik Fajri Fujat. Kalian bisa panggil Bapak Pak Thorik ya. Oke. Sekarang Bapak akan menceritakan tentang Thorik bin Ziyad. Siapa sih Thorik bin Ziyad itu? Kakak-kakak tahu Thorik bin Ziyad? Sehebat apa Thorik bin Ziyad itu? Oke. Namanya adalah Thorik bin Ziyad bin Abdullah. Lahir di Kencala, Aljazair, Afrika Utara. Ya. Lanjut. Masa kecil Thorik adalah sama seperti kita. Belajar, baca Al-Quran, baca hadis, hafal Al-Quran, hafal hadis, ya. Lalu ditekankan oleh ayahnya nih. Bukan ditekankan sih, diajarin sama ayahnya tuh kakak. Diajarin memanah dan berkuda. Itulah Thorik. Nah, apa yang bikin keren? Ya, sebelum penaklukan Andalusia, ya, Thorik itu ke Maroko dulu, ya, penaklukan di Maroko bersama Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini sebagai ketua kelompoknya nih, panglima perang, ya, ketua kelompok perang itu. Nah, akhirnya kenapa bisa Thorik yang menjadi panglima perang, tapi bukan menggantikan Musa bin Nusair? Bukan. Karena kegiahannya itu, Musa bin Nusair melihat Thorik orangnya gigih. Jadi Musa bin Nusair itu angkat Thorik menjadi panglima juga, tapi tetap atasannya itu Musa bin Nusair, ya. Nah, penaklukan di Maroko dulu nih, Al-Hukaimah namanya. Kenapa di Al-Hukaimah? Karena di situ tempatnya strategis untuk umat Islam, ada di tengah-tengah tuh modelnya, ya. Setelah di Al-Hukaimah, Musa bin Nusair itu pulang kembali, ya. Nah, Thorik bin Ziyad menyebarkan Islam kepada kaum barbar di Maroko itu, ya. Selang lama, ya, kakak-kakak masih fokus kan? Oke. Tak lama kemudian Thorik mendengar nih ada penguasa zalim namanya Raja Roderick di dekat Andalusia sana, ya. Akhirnya minta izinlah Thorik kepada Musa bin Nusair, ya. Lalu Musa bin Nusair mengizinkannya. Lalu turunlah perintah dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Untuk apa? Untuk penyebaran Islam di Eropa, ya. Salah satunya adalah Andalusia. Nah, ketika perjalanan ke Andalusia, Thorik bin Ziyad, ya, menyeberang dengan kapal dari Selat Gibraltar menuju semenanjung Iberia. Selama perjalanan, Thorik bin Ziyad mimpi tuh ketemunya Rasulullah SAW, ketemu sang Rasul, ya. Apa dalam mimpi itu? Rasulullah itu dikelilingi oleh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Nah,
Muhajirin itu yang dari Mekah, sementara yang Ansor itu dari Madinah. Ya, karena yang dari Mekah itu hijrah, pindah tempat. Hijrah itu pindah tempat. Ya. Nah, di situ dari sekumpulan itu ada Torik. Rasulullah tuh bilang, Torik, lakukanlah apa bagimu yang kau akan lakukan. Maka ketika bangun, si Torik ini tuh, kakak tahu nggak gimana perasaannya? Wah, senengnya bukan main. Lalu semangatnya menjadi-jadi, jadi berapi-api. Semangat 45, kalau katanya orang Indonesia. Ya. Lalu bilanglah si Torik ini, ayo kemana? Ke prajuritnya bilang bahwa Torik ini habis mimpi ketemu Rasul nih. Mimpi ketemu Rasul, dia bilang bahwa Rasul menyemangati kita. Wah, pasukannya Torik ini langsung semangat lagi, semangatnya makin naik. Ya, yang tadinya udah lemes, udah deket sebenarnya Iberia udah lemes tuh kan. Ya. Akhirnya semuanya semangat ya. Raja Roderick ini dia suka gangguin kelompok kecil yang ada di sana. Di sananya mana? Yuk. Ada di semenanjung Iberia. Ya. Nah, di situ jumlahnya adalah 100.000. Jumlah pasukan Raja Roderick 100.000. Dan pasukannya Torik itu cuma 7.000 awalnya tuh. Bayangin, 7.000 melawan 100.000, nggak mungkin tuh ya, bisa kalah jauh ya. Akhirnya dengan adanya tahu, si Torik ini tahu jumlah kaum muslimin hanya 7.000, dia minta tambahin lagi pasukannya. Cuma ditambahin berapa, ayo? Tambahin 5.000 aja. Tambahin 5.000 pasukan terbaik dari Musa bin Nusair. Ya. Tambahin. Ini 12.000 lawan 100.000. Wah, jadi satu orang harus bunuh berapa tuh kalau secara logika? Kalah ya. Gak mungkin ya. Alhamdulillah, qadarullah, bahwa kakak tahu siapa yang menang? Yang menang Torik ya. Torik bin Ziyad menang. Akhirnya di sana itu ada namanya gunung yang diganti namanya menjadi Jabal Torik ya. Di situ Torik bilang ke saya, curhat tentang peperangan ya. Ini gantilah namanya jadi Jabal Torik. Di situ tuh gunungnya Torik dari Spanyol sono. Ya, mantep ya. Dulu Torik orang biasa aja. Musa bin Nusair tuh dulu budak loh, sebelum menjadi panglima perang. Ya, karena bebas dari perbudakan, dia orang merdeka, berusaha gigih menjadi panglima perang. Ya, sama kayak Torik juga, harus semangat. Ya, apa yang bisa diambil dari ini? Ya, karena kalian sudah mendengarkan, kakak mau tahu dong dari kalian jawab sendiri ya. Oke, mungkin itu aja dari kakak, dari bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.